mungkin yang paling ini. Kalau dibilang ramalan tidak benar, tidak tepat. Ramalan itu tanpa data, kayak dukun ya. Jadi bahasa kita mungkin kalau bahasa Inggris kan forecast ya, forecast. Forecast itu seperti cuaca, ramalan cuaca. Ramalan cuaca sebenarnya tidak tepat disebut ramalan cuaca. Kenapa? Dia itu berdasarkan data. Jadi data kelembaban udara, data angin dan segala macam itu ada datanya gitu. Sedangkan kalau dibilang kata-kata kita ramalan itu tidak tepat karena tidak ada datanya ya. Jadi saya ini simulasi yang didasarkan data gitu. Jadi tadi yang saya maksudkan adalah karena Pak Jaksa sudah menyinggung itu dari keterangan BAP saya, mungkin dicoba dibuka terus ya terus ya ini. Jadi saya bilang, jadi sianida tadi saya bilang dia natriumnya itu tetap sianidanya lepas, harusnya 1:1. Nah, tetapi ternyata setelah saya ukur terakhir itu ini jauh berbeda perbandingannya, sianidanya sudah banyak yang lepas. Nah, lepasnya itu tergantung waktu tadi, tergantung waktu dan kondisi. Nah, kalau kita menyamakan kondisi, kita membuat suatu simulasi dengan kondisi yang sama pada konsentrasi yang sama awalnya ya. Tadi sianida lepas, yang sianidanya lepas, natriumnya sama. Kita lihat penurunan sianida itu, kita akan sampai kepada berapa sianida yang sudah lepas dari sejak awal dimasukkan ke dalam air. Nah, dari berapa sianida yang lepas dari sejak awal dimasukkan dalam air itu, kemudian kita hitung balik berapa waktu yang dibutuhkan. Dari situ mengacu kepada waktu. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk apa? Waktu yang dibutuhkan untuk lepasnya sekian banyak sianida itu ke udara. Itu. Sehingga kita bisa menghitung balik. Lepas maksudnya menguap? Hilang hasil aja dalam bentuk gas HCN yang mulia. Ya. Jadi di sini kita coba lakukan itu dengan membuat kondisi yang sama dengan barang bukti. Kita buat kondisi konsentrasi awal yang sama dengan barang bukti yang kita dapatkan ya. Jadi konsentrasi awal itu bukan kita hitung dari sianida karena sianidanya udah lepas. Kita hitung dari natrium yang saya bilang tadi tidak akan pernah hilang. Jadi konsentrasi awal ya, dihitung dari natriumnya. Natriumnya. Bukan ya, sianida pada saat dilakukan pemeriksaan. Saya membuat larutan sianida dalam kopi ya. Nah, saya salah. Bukan larutan. Jadi kalau dalam kimia itu antara larutan dengan campuran berbeda. Ini minuman kopi tidak boleh disebut larutan dalam istilah kimia. Dia disebut campuran. Larutan itu dia homogen di semua bagian. Seperti kalau sianida saya larutkan dalam air, maka dia adalah larutan. Tapi ini saya larutkan di dalam kopi, bukan larutan. Dia campuran. Homogenitasnya belum tentu sama kalau dia didiamkan. Ya. Jadi ini kan campuran beberapa, ada susunya, ada kopinya, ya. Nah, oleh sebab itu kita lihat kalau kita teliti antara konsentrasi sianida pada ini sama apa dari botol sama ini berbeda. Pasti timbul pertanyaan kenapa beda padahal sumbernya sama. Nah, ini karena yang saya sebutkan tadi. Jadi ini konsentrasi di dalam ini belum tentu sama, apalagi kalau tidak diaduk dengan sangat baik. Karena ini bukan larutan sempurna, ini adalah campuran susu, kopi dan itu.
Sehingga ini berbeda konsentrasinya. Kenapa lebih tinggi di sini? Kenapa lebih tinggi di botol ini? Orang menuang tidak digoyang, dituang begini. Bagian atas ini lebih banyak kandungan airnya, ketimbang kandungan kopinya lebih pekat ke bawah. Biasanya kan kalau kita simpan kopi kan lari ke bawah. Artinya karena sianida itu hidrofilik, dia suka air, maka dia akan lari ke cairan. Maka konsentrasi sianida di sini lebih tinggi dari ini waktu kita periksa. Itu. Nah, jadi kalau dipertanyakan itu, kemudian mungkin ada pertanyaan, kenapa warna ini sudah tidak sama dengan ini? Kalau ditanya ini, kalau volumenya yang kita periksa tentu kita gunakan sebagian dari. Jadi ini sudah digunakan. Habis digunakan. Digunakan sebagian. Digunakan untuk pemeriksaan. Pemeriksaan. Iya, volumenya digunakan. Lantas kenapa warnanya berbeda? Kenapa berbeda? Saya tadi bahan ini bahan reaktif. Kita tidak bisa memperkirakan besoknya merah atau besok biru atau besok apa. Namanya reaksi. Reaksi kimia kita nggak tahu. Nah ini coba, ini kan lainnya sudah warnanya lain. 6 bulan reaksi ini berlangsung, kita tidak tahu, kita tidak bisa memprediksi reaksi apa yang terjadi di dalam dengan bahan reaktif seperti natrium cyanida itu. Jadi kita nggak bisa katakan ini harus sama dengan kondisi awal itu, nggak bisa. Saya buka open mind. Bisa terjadi banyak reaksi, kita tidak tahu, kita tidak bisa prediksi apa yang terjadi. Perlu penelitian yang panjang untuk tahu reaksi apa yang terjadi dalam sampai berubah warna ini, apalagi dengan reaksi kimia itu. Ya, saya kira itu. Oke, selanjutnya kembali ke pertanyaan mengenai pengujian penentuan waktu dimasukkannya cyanida. Tadi sampai kepada yang dihitung adalah berapa lama membutuhkan waktu yang dibutuhkan untuk cyanida itu mengalami pelepasan ataupun penurunan kadar yang ada di dalam kopi ataupun es kopi. Lantas apa hasil pengujian penentuan waktu dimasukkannya cyanida tersebut? Jadi kita lihat, jangan dulu. Kita lihat di sini data. Jadi saya lakukan, saya minta tim untuk melakukan ini pengujian setiap 24 jam. Jadi dibikin tadi konsentrasi yang sama dengan semua sama dari kandungan kopinya kopi Oliver sama, semua kondisinya kita samakan, konsentrasi awal disamakan, terus dilihat penurunan ininya dengan penyimpanan yang juga sama dengan alur laporan polisi dan segala macam itu, ya sesuai dengan di mana disimpan di Oliver disimpan di sini disimpan di sini dalam waktu sekian. Kita upayakan persis sama itu. Nah, kita kemudian lakukan pengujian dari 0 berarti kondisi awal. Nah, konsentrasi cyanidanya sekian. Yang saya bilang 1 dengan natriumnya. Terus 24 jam kemudian turun dikit, turun. Nah, penurunan ini sampai kita 120 hari. 120 hari itu adalah 120 jam 120 jam itu dilihat. Kemudian dibentuk dalam suatu kurva. Nah, ini kurva penurunan. Kita lihat ini kurva bukan kurva linear. Kalau dalam bahasa ilmiah ini bukan linear. Ini sedikit parabolik, ya. Jadi kemudian kita membentuk mencari regresinya ini melalui kalkulasi matematis. Sekarang paling mudah kita gunakan Excel, bisa di Excel. Kita lihat. Nah, kemudian dari sini kita bisa kalkulasi pada titik berapa jam digunakan tadi untuk melepaskan sekian itu, melepaskan sekian cyanida ke udara itu berapa lama. Nah, jadi di situ di belakang. Nah, kita temukan, ya. Jadi kita temukan, hitung waktu dari situ. Kita dapatkan 30